يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu penyebab sering hinggapnya rasa galau, resah, susah dalam hidup, serta cara mengatasinya. Ikhwani rahimakumullah, satu pertanyaan yang harus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa mudah galau? Kenapa mudah galau, mudah resah, mudah suntuk, mudah bimbang ya? Kenapa itu terjadi pada tidak sedikit umat manusia di akhir zaman ini? Sedikit berita yang tidak menyenangkan, maka hati menjadi sedih. Sedikit kabar yang tidak enak membuat tubuh menjadi sakit ya, jadi sakit. Sedikit hal atau berita yang kurang disukai membuat suasana hati rusak dan sepanjang hari menjadi tidak berenergi, menjadi tidak enak, ya, menjadi tidak nyaman ya. Kenapa itu terjadi? Ya, kenapa itu terjadi? Sebelum kita bicara lebih lanjut, maka saya akan menjelaskan satu hal yang penting ya, terkait permasalahan tadi. Galau itu ya, galau, suntuk, resah. Ya, galau, suntuk, resah itu terjadi pada manusia karena rasa khawatir. Ya, karena rasa takut. Ya, takut apa gitu ya. Kalau galau, suntuk, resahnya itu karena takut masuk neraka, maka itu adalah suatu hal yang positif. Yaitu kegalauan, kesuntukan, keresahan yang positif. Karena ciri orang-orang yang betul-betul galau, resah, takut kepada akhirat, takut kepada Allah SWT, dia akan bersemangat untuk beramal soleh. Ya, bersemangat untuk beribadah. Karena itu Allah mewahyukan fafirru ilallah, larilah ke Allah. Jadi larilah mengejar ampunan Allah, larilah menghindari amarah Allah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berlarilah ya, dengan kalimat berlarilah. Itu menunjukkan seseorang yang takut kepada Allah, takut akan siksa neraka, takut akan siksa kubur, takut akan bencana di akhirat, dia akan bersemangat ya, bersemangat untuk beraktivitas, untuk beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Sementara ya seseorang yang dia itu khawatir, ya takut kehilangan dunia, takut tidak mendapatkan keinginan nafsunya, ya takut posisinya berubah dari satu posisi yang baik menuju posisi yang lebih rendah, takut kehilangan dunianya, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Biasanya tubuh menjadi lemah, orangnya tiba-tiba jadi lemes, ya, kemudian lambungnya jadi tiba-tiba bermasalah, nafasnya nggak teratur, menutup diri, susah berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain, ya,
Semua ini terjadi karena takut kehilangan dunianya. Nah, karena itu perlu digarisbawahi rasa takut ya, rasa takut yang menyebabkan galau, galau nggak enak, galau yang menyebabkan orang nggak nyaman hidup adalah rasa takut kehilangan dunia atau rasa takut kehilangan sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang diharapkan. Itu adalah penyebab utamanya ya, penyebab utamanya. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ini ada iklan yang mau lewat. Iklannya adalah informasi seputar kegiatan kami di Majelis Ar-Raudhah, terutama saat ini 30 hari menuju pelunasan tanah. Insyaallah tanggal 7 Februari kami harus melunaskan sisa hutang tanah majelis yang kami bangun menjadi asrama santri dan gedung pertemuan serta perluasan musola. Hutangnya masih besar ya, angkanya masih besar dan harus lunas dalam 30 hari. Ini saksikan yang berikut, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Namun tanahnya masih menyisakan hutang sebesar 3,5 miliar yang harus kami lunaskan di awal Februari. Jika antum ingin ikut andil, maka antum bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor atas nama Novel. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah untuk semuanya, amin. Nah, alhamdulillah sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kalau antum ada rezeki yang mau ikut andil, silahkan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insyaallah berkah untuk semuanya ya. Insyaallah berkah untuk semuanya. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku. Jadi penyebab galau adalah tadi itu, rasa takut kehilangan dunianya ya. Rasa khawatir tidak mendapatkan keinginannya atau keinginan nafsunya. Nah, kenapa itu menjadi mudah galau dan resah? Karena hati ya, hati yang menjadi tempat ya, menjadi tempatnya nafsu. Nafsu itu kan nempel di hati ya. Nafsu nempel di hati karena hatinya lemah. Hatinya lemah sehingga dia mudah goyah. Kenapa hatinya lemah? Karena hatinya tidak kenal penciptanya. Hatinya tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu obat utama untuk menyebabkan seseorang itu tidak mudah galau, tidak mudah resah, tidak mudah bimbang, obat utamanya adalah memperbaiki kualitas hati. Yang perbaiki kualitas hati dengan mengajarkan kepada hati untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ta'allum wa ta'lim. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, hati ini adalah tempatnya iman, ya, tempatnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman ini pasang dan surut. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu akan surut dengan kemaksiatan. Agar imannya kuat sehingga hatinya menjadi kuat. Ketika iman itu kuat, hati menjadi kuat, maka sumber iman yang paling utama adalah dua kalimat tauhid, dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan pokoknya pokoknya iman ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan pokoknya iman. Karena itu kalimat ini harus betul-betul menancap ke dalam hati, akarnya betul-betul tersebar ke seluruh hati. Kemudian dia akan menjadi pohon yang tinggi dan pohon yang besar, yang kemudian akan munculkan dahan-dahan dan ranting yang penuh dengan dedaunan, yang akhirnya membuahkan buah yang enak untuk dinikmati. Batang iman atau batang atau pokok atau akar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW inilah yang harus dikuatkan dengan cara disiramin. Ya, caranya disiramin, diberi pupuk. Nah, itu salah satu caranya adalah memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Para ulama kemudian mengajarkan berbagai macam ya rangkaian zikir untuk memperkuat hati dengan kalimat tersebut. Di antaranya adalah seperti yang dicontohkan oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau di majelisnya suka membaca kalimat
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, ulang-ulangi kalimat tersebut sebanyak mungkin. Kalau kalimat itu diulangi sebanyak mungkin, maka akan tumbuh pohon iman ini semakin kuat. Karena disiramin, ya disiramin. Kalau kita lihat kalau ada pohon nggak disirami. Kalau pohon nggak disirami, ya pohonnya akan kekurangan air, mulailah dahannya akan kering, daunnya akan kering, daunnya berguguran, dahannya akan kering, kemudian batangnya akan kering, dan pohon itu akan mati. Tapi kalau pohon itu disirami dan kuat, maka kena goyangan angin itu tidak bergoyang dia. Ya, kena goyangan angin tidak bergoyang. Hati kita jadi rentan, hati kita jadi mudah jatuh ya, mudah lemah, karena itu tanda iman kita sangat-sangat lemah. Kalimat tauhid itu belum menancap kuat di dalam hati. Kuatkan dengan berzikir sebanyak mungkin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, salah satu zikirnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari sebanyak 120.000 kali. Ini salah seorang ulama. Kita jangan berkata, wah mana mungkin ya bisa tercapai angka tersebut, nggak masuk akal. Kalau udah dijalani, banyak hal yang di luar akal itu terjadi. Ya, karena akal kita ini terbatas ya. Kalau udah dijalani, banyak hal yang di luar akal itu terjadi. Itulah yang namanya kalau dinisbatkan ke Nabi jadi mukjizat, dinisbatkan ke wali jadi karomah, dinisbatkan kepada mukmin biasa jadi ma'unah. Itu kalau udah kita mengamalkan amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang penyebab yang membuat hidup kita sering galau, gelisah, resah, dan susah. Perlu diketahui bahwa hal tersebut datang disebabkan karena kekhawatiran ataupun rasa takut kehilangan. Rasa takut itu ada dua kategori. Yang pertama, takut kehilangan akhirat, dan yang kedua, takut kehilangan dunia. Takut kehilangan akhirat adalah hal yang sangat positif yang dapat membuat orang akan bersemangat, berlomba-lomba dalam mengerjakan ketaatan. Sedangkan takut kehilangan dunia akan membuat orang sering galau, resah, gelisah ketika dihinggapi rasa itu, karena hatinya lemah, tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak mengenal Sang Pencipta. Adapun obatnya, orang yang sering galau, sering susah, sering gelisah adalah dengan memperbaiki kualitas hati, dengan mengenalkan kepada hati tentang Penciptanya, mengenal Allah Ta'ala, serta memperkuat keimanan dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid. Perbanyaklah berzikir, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bissawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.